Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan. Dan mereka berdiskusi bersama Apologet Kristen, di mana Ustaz Juma dan kawan-kawan kepanasan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Apologet Kristen, di mana dia menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka kepanasan, mereka tidak terima. Maka dari itu mari kita simak secara baik debat ini, dan mari kita memberikan komentar yang baik dan positif. Ya, mari kita menyaksikan bersama debat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyaksikan. Itu disebutnya al-ilah. Rekan-rekan pun tahu bahwa kalau al-ilah, kalau kita tulis dalam bahasa Suriani yang memang mendekati bahasa Arab, itu ya sama, alif lam lam ha. Ya, Oke, jadi Tuhannya sama tapi beda penyebutan, beda nama gitu. Iya, kurang lebih begitu. Oh, berarti beda di syariatnya aja ya gitu ya. Iya. Hoi. Sabar, ya, memang dia agak telat ya, Res. Oh iya, maaf, saya orangnya humoris. Oke, lanjut, sip. Udah nangkep. Lanjut. Oke, Bunda silakan. Saya sedikit ya Bang Esau. Kalau kita baca di Bible ya, yang orang Kristen pakai nih, situ kan tertulis Kisah Para Rasul 13:23, Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Atau di Matius 15, Yesus berkata, aku diutus hanya. Ada kata hanya berarti terkhusus kepada Bani Israel. Seperti di dalam Al-Quran kami pun kan, Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah Rasul diutus untuk Bani Israel. Nah, apa nih pemahaman Bapak ini seperti yang Bapak pakai nih? Apa namanya ya, Injil Barnabas, yang apokripa ini yang disembunyikan. Apa di situ Yesus tertulis diutus untuk apa? Ada juga ayat-ayat seperti itu kah? Silakan Bang. Udah dijawab tadi, Bun. Udah dijawab tadi. Iya, diakui. Nabi Isa alaihissalam Yesus hanya diutus Bani Israel. Ada di Barnabas. Udah dijawab tadi. Berarti dia bukan Bani Israel, Bang. Bagaimana itu Bang Esau? Nah, itu dia yang mau didiskusikan tadi mengenai kalau Anda bukan Bani Israel, Anda orang Indonesia, Anda berpatokan kemana? Itulah tadi yang dibahas sama Bang Juma. Coba dijawab Bang Esau. Anda bukan Bani Israel, Anda orang Indonesia, gitu ya. Anda ini bersumber kemana? Berakar kemana iman Anda, terutama beribadah sehari-hari begitu. Silakan Bang. Kalau ke Israelan atau ke Yahudian, seperti saya jelaskan tadi, betul apa yang dikatakan Bang Juma. Terjadilah eksodus besar-besaran dulu, apalagi terjadi dalam masa Hologos ya. Itu menyebar ke seluruh dunia. Ke Asia Timur, termasuk di Indonesia, itu sebaran itu masuk ke Indonesia. Ada 2 pulau terbesar yang masuk ke itu, Sulawesi dan Ambon, tapi yang terbesar di Ambon. Nah, seiring dengan kristenisasi dan memang ketidaksesuaian dengan pihak Kristen, rabi-rabi kami itu lari ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini banyak sekali ya turunan-turunan Yahudi yang memang mempertahankan keyahudiannya, dan kami mempertahankan kenasraniannya. Dan ada juga yang sudah convert kepada Muslim ya, seperti Ahmad Dhani, Marin atau siapa itu, Yakob, atau mungkin rekan-rekan juga kenal ya, saya pernah dengar satu narasi beliau, siapa, Billy. Nah, itu yang saya pahami ada keturunannya. Jadi hal-hal yang seperti kesukuan kami kuat. Begitu. Tapi kalau secara untuk peribadatan, kami bukan di gereja, kami punya tempat ibadah sendiri. Dan kami juga sama menghadapnya ke Beit Hemikadas atau Bait Suci, yaitu ke arah barat. Sama dengan Anda di Muslim yang mesti menghadap ke arah barat. Itu sesuai, begitu. Kita lanjut ke topik ya. Dan coba tolong terangin dong, nanti juga disanggah oleh Esau. Saya pernah membaca Barnabas bab 39 berbunyi begini.
Terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Barnabas bab 39. Begitu. Apa Anda yakin ini, Bang? Silakan Pak Esau dulu baru ke Bang Juma. Dikatakan itu bukan Muhammad tapi Ahmad. Nah, narasi ini kan telah dijawab oleh Bang Juma tadi. Dan saya mengiyakan karena roh kebenaran dan Ahmad ini satu sosok yang sama, bukan menuju ke roh atau ini, tapi person itu orang yang membawa syariat baru di akhir zaman. Karena ini sifatnya ambigu di ayat-ayat yang lain. Kalau Anda membaca yang lain, itu akan menjadi suatu pertanyaan besar yang harus ditanyakan. Nah, ke siapa menanyanya? Ya, mungkin dalam hal ini kepada para apologet yang memang di Muslim ini mengatasi secara paham tentang Injil dan Bible dan Taurat, karena mereka itu mengimani itu, semuanya mengimani. Jadi ambigu ini tidak bisa saya pecahkan sendiri, harus diskusi, ranahnya bukan debat. Kalau debat kami kalah. Kalau kenapa? Karena 3,5 tahun masa pewahyuannya. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Bang. Ini bukan debat. Silakan Bang Juma, Barnabas 39. Bagaimana dengan surat Asyab ayat 6 Bang Juma? Silakan. Bang Juma ngopi kali di belakang. Bang Juma. Ya, sorry Bang Handi, kenapa Ya. Bang Handi? Sorry saya tadi. Jadi di Barnabas bab 39 Bang Juma bunyinya begini. Iya. Terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Bagaimana korelasinya dengan surat Asyab ayat 6? Silakan. Iya. Oke. Jadi di dalam Al-Quran itu memang ada pesan yang dibawa oleh Allah, di mana pesan ini mengurai bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, beliau mengajarkan kepada Bani Israel akan datangnya sosok Nabi yang sama seperti Musa, yang kemudian disebut dengan sebutan nama Ahmad. Di situ jelas sekali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami umat Islam kemudian ketika membaca ayat suci Al-Quran ini, lalu kemudian membaca Bible, dalam hal ini perjanjian baru, terlepas dari Barnabas ya, indikasi itu memang sangat kuat. Contoh misalnya di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Ya hanya saja ya namanya kita berhadapan dengan orang yang tidak menginginkan kemudian adanya nabi di luar dari Bani Israel, ya maka pasti tertolak. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka justru menganggap bahwa rasul ini adalah pembawa sihir yang nyata. Mengolok-olok, menyatakan bahwa ini adalah ya, hanya sihir. Nabi Muhammad ini hanya pembawa sihir dan seterusnya. Itu dinyatakan oleh Al-Quran. Nah, sedangkan kalau kita bercerita tentang kitab-kitab terdahulu, ya banyak data sesuai dengan apa yang diterangkan Barnabas, yang diterangkan Filipus, yang diterangkan kemudian kitab yang ada di tengah-tengah saudara-saudara kita Kristen. Indikasi itu kuat. Yohanes 6 nomor 7 sampai nomor 15, Yohanes 14 nomor 16, 17 dan seterusnya. Banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya akan datangnya sosok. Bahkan ketika Yesus sendiri, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu jelas itu. Nah, buah kerajaan itu jelas 1400 tahun cahaya kerajaannya masih sampai hari ini tidak pudar dan seterusnya. Boleh tidak kita minta
saudara kita membacakan kitab yang dimaksud tadi itu? Barnabas berapa tadi itu ya? Bab 39. Bab 39. Jadi udah kitab baca. Barnabas Iya, Barnabas bunyinya begitu. yang Yesus berkata gitu, bukan? Yang jelas tulisannya Barnabas begitu. Ini tulisannya. Yang jelas Barnabas 39 berbunyi begini, terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Itu yang saya baca di Barnabas. Iya. Bahkan di situ juga menjelaskan Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan. Gitu di situ bab 39. Memang makanya ini Barnabas kan disembunyikan, belum lagi lanjut ke 44. Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Oh Muhammad, Tuhan bersamamu. Barnabas 44. Gitu. Kalau iya. Bab 97 Yesus menjawab, nama Mesias sangat mengagumkan karena Allah sendiri yang memberinya nama. Ketika menciptakan jiwanya, menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi. Allah berkata, tunggu Muhammad, karena kamu akan menciptakan Firdaus dunia dan banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu dan diberkati, dan barang siapa mengutukmu akan dikutuk. Langsung lagi bab 112, dan seterusnya. Makanya teman-teman harus juga punya Barnabas lah buat dibaca-baca begitu ya. Oh iya. Itu dijual di mana itu Bang Andi? Di ini di sumber rezeki toko bangunan. Allahu Akbar, Masya Allah. Cobi-cobi anggota. Itu dibaca Bunda Rama tuh. Ada di Google lah. Kalau saya sukanya membaca ini Filipus 49 ketika Nabi Isa kemudian bersama Maria itu menikah. Suka saya baca itu. Udah Bunda Rama ya biar orang pada tahu nih. Ini Bunda Rama bacakan sama dengan bacaan saya. Dibuka mic-nya Bunda. Kenapa enggak buka mic kalau ngomong? Noise. Aku noise. Enggak noise ya? Enggak. Suka saya baca itu. Gimana sih Bunda nggak ngomong? Diam aja. Aku noise bang, dibaca aja mohon maaf lanjut. Enggak noise kok. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Baik. Tadi aku noise, nah aku baca. Oh enggak ya? Enggak. Baik. Noise. Ya jelas tadi saya udah baca. Yang jelas tadi saya udah baca sih itu. Kira-kira gitu Bang. Yang jelas tadi saya udah baca sih. Kira-kira gitu Bang. Bener noise ini Bunda. Noise Bunda, noise. Tentang Rasulullah. Dimut. Kira-kira begitulah yang tampil di layar teman-teman. Baca dalam hati aja. Siapa tuh suara tuh? Masa kok ada suara? Nggak ada orangnya? Oh ada dokter, dokter di luar kantor. Iya nggak apa-apa dok, nggak apa-apa. Silakan bicara dok. Di luar kantor. Iya. Apokrip.
Jangan sampai setelah dianukan itu. Sampai dianukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah coba deh, Ya, siap tuh. Kedengeran, Dok. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Woi, udah niku deh ngaji, dede udah niku dong. Kurang lebih segini 10 tahun apa sih runtuh tapi ya dede. Kayak ada 10 tahun baru ketemu kini, Dok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Di luar kantor. Ya udah, kita kembali ke topik dulu ya. Kita ke Pak Niki dulu deh. Pak Niki juga mungkin Nasrani juga nih, Pak Kristen nih, Pak Niki. Silakan Bang Niki, maaf dari tadi gak disenggol nih. Silakan Bang Niki. Buka mic-nya Bang Niki. Ya, silakan Bang. Lagi dengar aja, aman. Anda Nasrani apa Kristen? Kristen, Bang. Oh, Kristen, begitu. Ada mau ditanyain mungkin, Bang? Atau ada tangkapan tadi? Tadi saya diskusi pertama sama beliau. Iya, ya. Terusin lagi sama Banyu. Apa yang mau ditanyain sama Banyu, Mak? Silakan. Nantilah, belum dapat ini. Belum dapat ilham. Tapi kalau boleh saya tanya Pak Niki biar ada topik. Bisa. Anda percaya nggak sih anaknya Bunda Maria namanya Yesus Amasya itu disalib terkutuk, Bang? Percaya atau tidak, Bang? Ya, menurut pemahaman saya yang sekarang itu, ya begitu. Oke. Boleh Anda menjelaskan Banyuma ciri-ciri orang yang disalib terkutuk? Mau Anda mendengarkan? Mau. Oke, silakan Banyuma. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai yang disalib ini orang terkutuk dan tidak ada satupun dalil yang mengarah kepada Yesus yang mana Yesus ini pantas kemudian untuk disalibkan. Tidak ada dalil. Karena Yesus ini adalah orang yang dikasihi. Yesus ini adalah orang benar. Justru orang benar, orang yang dikasihi itu dilarang kemudian oleh Tuhan untuk dibunuh. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi haram hukumnya ini Yesus dibunuh. Nah, sedangkan kalau kita melakukan pendekatan terhadap dalil, justru yang terkutuk ini adalah Yudas. Makanya saya mengatakan bahwa yang disembah oleh saudara-saudara Kristen selama kurang lebih 2000 tahun itu adalah Yudas. Karena hanya Yudas yang terkutuk di atas tiang salib. Belum lagi ketika kita jadikan rujukan surat Paulus Galatia 3 nomor 13, ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, ini tertulis di mana? Ternyata tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Berarti yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Dikutuk dikarenakan dosanya sepadan dengan hukuman mati. Nah, hukuman mati berlaku kepada orang yang terkutuk, di mana salah satu kutukan itu adalah karena dia makan uang suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan uang suap. Nah, sedangkan di dalam Amsal 21:18, orang makan suap dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur, sebagai ganti orang yang benar. Berarti Yudas di sana. Yudas inilah yang terkutuk, bukan Yesus. Sehingga yang mati di atas tiang salib ini jelas bukan Nabiullah, bukan
bukan Rasulullah, tetapi orang yang dikutuk oleh Allah. Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Dikiranya Paulus itu tidak akan dikritisi oleh umat Islam nantinya. Tapi dengan hadirnya kitab tersebut di Indonesia dan dibaca oleh umat Islam memahami bahwa yang mati di atas tiang salib itu Yudas berdasarkan Bible itu sendiri. Saya kira begitu sementara Bang Andi. Oke, itu tanggapannya Bang Diki, kalau silakan. Lanjut nih. Apa namanya? Kalau begitu ada enggak di Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan? Ada. Nabi Isa tidak disalibkan itu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 sampai ayat 158, bahkan sampai ayat 159 masih terkait dengan tentang penyaliban. Justru kemudian ketika kita melihat ayat An-Nisa 157, ya, di situ orang-orang yang beriman kepada penyaliban ini dihukum oleh Allah. Penghukuman itu apa? Akal mereka kemudian tidak berfungsi dengan baik. Itu diterangkan dalam surah Maryam. Nah, di situ dikatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Justru karena ucapan mereka yang mengatakan Nabi Isa itu dibunuh, dari akibat ucapan inilah kemudian mereka dapat hukuman. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam, dan mereka ejek dengan menamai Isa itu sebagai Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang itu. Itu kata Al-Quran. Baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus telah mati, tetapi yang lain mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham tentang itu, yakni tentang Nabi Isa. Benar-benar mereka itu dalam keraguan-raguan tentang hal tersebut, yakni tentang pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Kita buktikan. Lukas memberitakan tentang penyaliban. Lukas tak ada pada saat kejadian. Maka Al-Quran mengatakan mereka hanya mengikuti persangkaan mereka. Mereka tidak tahu. Markus menuliskan tentang penyaliban, Paulus menuliskan tentang penyaliban. Mereka orang-orang ini tak ada pada masa kejadian. Al-Quran mengatakan itu. Mereka tidak ada pengetahuan tentang kejadian itu. Mereka hanya mengada-adakan, mereka hanya berprasangka saja. Dan memang betul, tak ada satupun manusia di tengah-tengah Bani Israel yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur. Tak ada. Itu hanya cerita yang muncul dari barat kemudian. Tak ada satupun. Tak ada. Kalau ada coba tunjukkan. Saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada orang murid Yesus yang begitu setia menunggu Yesus, yang begitu setia menemani Yesus, yang begitu banyak Yesus memperlihatkan mujizat kepada mereka, ada tidak satu orang pun di antara mereka yang menunggu detik-detik kebangkitannya di kubur, dari kubur? Tidak ada satupun. Artinya mereka tidak sesuai dengan euforia gereja, membahas, menceritakan tentang Yesus. Nah itu dia. Jadi Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu tidak disalibkan, akan tetapi aku angkat dia. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Oke, makasih Bang. Ada lagi Pak Niki? Kalau nggak ada kita sambut dulu Pak Heston. Selamat malam Pak Heston. Dibuka mic-nya Bang, Pak Heston. Diterima Bang, dibuka mic-nya Bang. Oke, kalau belum bicara Pak Niki tadi penjelasan Bang Yuma Anda paham apa seperti apa, atau ada sanggahan Pak Niki? Paham sih Bang, kalau tentang bicara begitu paham. Bang, ini ada beberapa teori tentang Saya udah malam di sini. Ntar dulu Pak Niki, kenapa Pak Isau? Pak Isau kenapa?
Saya izin turun Bang, karena terima kasih. Oh iya Bang, makasih Bang ya. Terus belajar Bang. Makasih Pak Esau. Silakan Bang Niki dilanjutin. Kalau bicara tentang disalib dan tidak disalib, ada satu ajaran kalau di Kristen nih, bahwa kematian Nabi Isa itu diharuskan meninggal, ya kan? Makanya Kira-kira mirip lah sama Nabi Musa lah, mati dan dibangkitkan. Karena kalau menurut Kristen itu bahwa Nabi Isa itu datang diutus, dikirim Allah, ya Nabi Isa itu untuk jadi penebus umat manusia. Nah makanya yang Smith bilang itu kan dikirim, ternyata kalau menurut ajaran Islam itu cuma khusus bangsa Israel. Dan nggak dijelaskan Bang Juma tadi, karena kalau begitu memang bisa disalahkan juga kalau tidak disalibkan. Menurut Bible, bukan menurut ya. Islam. Aniki. Oke. Itu sanggahannya Bang Juma. Ya gimana Bang Andi? Sanggahannya? Sanggahannya tetap ya ada penyaliban, tetap dia bahwa Yesua Masya diutus untuk menebus dosa manusia di muka bumi begitu dengan cara disalib. Tetap itu dia pendapatnya Bang Juma. Silakan. Harus disalibkan. Apa tujuan penyalibannya? Tujuan penyalibannya apa? Karena orang Yahudi sepakat menyalib, membunuh Yesus untuk supaya orang-orang Yahudi, tempat sucinya dan bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Nah, kalau Kristen apa? Versi Kristen apa tujuan dari penyaliban ini? Tadi udah dijawab, menebus dosa manusia kan. Nah, itu dia. Pola ini tidak ditemukan pada tuan rumah. Ini tidak ditemukan pada tuan rumah. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, tidak ditemukan kemudian ada unsur penebusan dosa di sana. Orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, ahli kitab berkumpul kemudian dengan imam kepala. Mereka satupun di antara para ahli Taurat tidak ada sedikit pun yang bersinggungan dengan konsep penebusan dosa. Tak ada. Coba Anda baca tuh. Hiruk pikuk kemudian yang muncul pada saat itu, huru hara yang terjadi pada masa itu, penangkapan, membuat sayembara, membuat nubuatan, mengumumkan kemudian siapa yang menangkap Yesus, siapa yang melihat Yesus, tolong kemudian laporkan kepada kami. Apa tujuannya? Karena Yesus ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Yesus dibiarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa Israel. Sehingga mereka sepakat membunuh Yesus. Tak ada dosa waris, tak ada menghapus dosa, tak ada. Nanti beberapa tahun, puluh tahun kemudian, setelah pembunuhan ini terjadi kepada pengganti Yesus, tragedi penyaliban itu benar-benar terada. Barulah kemudian dikait-kaitkan dengan pengajaran nenek moyang mereka. Dilantiklah Yesus sebagai Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus datang untuk dibunuh, agar dia dibangkitkan menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Nah, itu dia. Masalahnya itu di situ. Jadi tak ada satupun unsur penyalib itu terjadi untuk pengurusan dosa. Penyaliban itu adalah melanggar perintah-perintah Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Pelanggaran besar. Yang menghadiahkan kemudian penyaliban itu adalah iblis, bukan Tuhan. Tuhan justru murka. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu jelas itu. Jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan, sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Makanya yang menyalibkan Yesus, ya, dalam hal ini yang menjadi propaganda penyaliban Yesus itu adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu iblis. Jadi iblis yang menghadiahkan
kematian di atas tiang salib itu adalah iblis, bukan Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan murka. Makanya ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di mana? Ulangan 21. Apa yang tertulis? Jika seseorang penjahat pelaku dosa, di mana dosanya setimpal dengan hukuman mati, maka orang yang digantung di atas tiang salib, di atas tiang secara terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang menjadi milik pusakamu. Jelas itu. Makanya Yusuf Arimatea, Nikodemus dan Maria Magdalena itu minta kepada Pilatus untuk segera menurunkan mayatnya oknum tersebut, karena jangan sampai tubuhnya menyentuh tanah, karena di situ menjelang Sabat. Nah itu saudara, sehingga ketika saudara mengatakan bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa, itu ajaran yang muncul kemudian. Tak ada satupun dalil yang bisa membenarkan di dalam perjanjian lama pembunuhan terhadap manusia, apalagi pembunuhan terhadap oknum Tuhan katanya. Itu nggak ada. Itu hanya ajaran yang muncul kemudian di dalam agama Romawi Vatikan. Gitu bang. Terima kasih Bang Jawa. Silakan Deniki. Oke bang, makasih bang. Siap. Ada lagi Bang Niki mau ditanyain? Belum. Tapi sudahilah Bang Niki. Banyak udah nerangin loh. Yesus Masya itu orang baik. Dia itu orang soleh. Dia itu orang taat. Dia itu dicintai oleh yang mengutus dia. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah dikasihi. Nggak mungkin lah orang yang dikasihi, diberi firman, dibiarkan begitu. Gitu loh. Menurut tadi keterangannya, ini ajaran datang belakangan. Datang belakangan sesuai dengan ajaran pagan Romawi. Karena ajaran terdahulu nggak kayak gitu. Menebus dosa itu ya bukan dengan mengorbankan anak orang, tapi memperbaiki diri, mengikuti ajaran Yesus Mesias untuk Bani Israel. Itu namanya menebus dosa. Kalau secara liturgi-liturgi kebiasaan yang dilakukan ya ada hewan yang disembeli untuk dagingnya untuk berbagi. Gitu kira-kira begitu, bukan darah manusia. Ulangan 18:20. Jangan kau menyerahkan anakmu kepada dewa Molok. Dewa Molok lagi nongol nanti, jadi viral lagi Dewa Molok nanti banyak. Udah viral beberapa bulan yang lalu. Orang-orang yang mempersembahkan manusia itu bukan kepada Tuhan, tapi mempersembahkan kepada dewa Molok. Tuhan tidak pernah minta darah manusia. Imamat 1 nomor 2, sampaikan kepada orang Israel, Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Aku Tuhan, aku sendiri Tuhan akan melenyapkan mereka dari sebangsanya, karena mereka telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan itu yang mengatakan. Nah pertanyaannya nih, kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Darah manusia Yesus dipersembahkan. Setan ini mempersembahkan darah Yesus kepada siapa? Tuhan tidak mungkin. Karena Tuhan tidak mau pertumpahan darah, tidak mau persembahan darah manusia. Yesus manusia. Kepada dewa lah. Nah itu dia. Dewa Molok. Pada siapa lagi? Kira-kira itu. Makanya Yesus mengusir kan, enyahlah daripada kalian semua pembuat kejahatan. Nggak main-main itu. Gitu kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Niki, halo Bang Niki. Maukah malam ini Bang Niki kita bareng-bareng di sini membersihkan nama Yesus Masya, anaknya Bunda Maria, anak kesayangan orang loh ini. Kita bersihkan dia daripada tuduhan-tuduhan kalau dia terkutuk. Kita bersihkan namanya. Mau nggak kita sepakat di sini Bang Niki? Kepada Wapres bahwa sekarang masih fokus di Solo. Bahkan Mas Gibran mengundang Wapres. Bang Niki. Halo bang. Ya mau nggak
kita sepakat kita bersihkan namanya anaknya Maria Yesua Mesia ini. Kira-kira Pak Pras nanti akan beres. Nah, kalau menurut saya, menurut Smith, menurut Nick ini, apa namanya, membersihkan satu nama itu tidak juga cuma dibicarakan, ya kan? Jadi tetap Anda bersiteguh bahwa anaknya Maria yang mati terkutuk di tiang salib begitu? Tidak bang, tidak juga. Nauzubillah min dzalik. Indah Hendra ada di bawah. Karena Bang Hendra naik dong. kalau saya sih yakin tidak sekarang. Tapi kalau bilang mau dibersihkan nama lah, menurut saya bukan hak saya, begitu maksud saya. Ya kalau tidak bisa membersihkan Yesus, ya minimal bersihkan Anda dari penganut ajaran nabi-nabi palsu. Itu sih. Mungkin bang, mungkin. Amin. Amin. Insyaallah. Sederhananya nih loh, Nik, sederhananya gini loh ya. Setuju nggak kalau Yesua Amasya itu orang soleh? Setuju nggak, Nik? Setuju. Baik. Setuju. Lu setuju nggak kalau dia itu adalah kekasih atau utusan Allah, utusan Tuhan? Setuju bang. Setuju. Lu setuju nggak kalau dia itu adalah selalu diberi karunia dari Tuhan? Iya bang. Setuju. Lu setuju nggak kalau dia itu mau menyelamatkan Bani Israel? Pasti bang. Ya, setuju. Ya, setuju nggak Yesua Amasya ini tidak ada cacatnya sedikit pun? Setuju nggak? Yakin bang. Yakin. Nah, di antara kategori tadi yang saya maksud, apakah yang kategori itu adalah wajar atau bisa untuk disalib terkutuk? Setuju? Tidak bang. Nah sekarang Yudas, Banyu Made ceritain Yudas. Apakah Yudas masuk kategori disalib? Banyu Made, silakan. Sudah paham saya itu bang. Paham saya bang. Sebenarnya ini akalnya masuk Banyu Made, cuma imannya yang membuat dia akalnya mati gitu loh. Bang Adi, Beli ruang untuk bernapas. Iya. ini dikit Guru Nda. Jadi kalau nggak salah, Niki ini di awal live ini kan bilang dia itu ya Kristen, cuma masih ada yang kosong gitu. Masih ada yang, nah itu coba diceritain lebih jauh. Bagian mananya? Silakan. Ini bang, kan saya ini Kristen udah lama nih, ya kan, dari lahir lah, ya kan. Baca Alkitab, kalau dibilang baca Alkitab, kita itu dipastikan dulu waktu SD kalau nggak salah saya, itu setiap hari harus satu bab, ya kan. Jadi itu sekitar 3 tahun itu sudah selesai baca Alkitab. Jadi dari keseringan baca Alkitab, saya pahami belajar di Alkitab ini bahwa ada yang kurang ini, ya gitu, ada yang salah ini, ada yang melenceng, nah, gitu. Makanya saya tahu di dalam tidak bisa dapat, saya cari tahu keluar lah, ya itu bang. Sampai sekarang saya tanya-tanya lah di semua tempat, siapa yang bisa dapat penjelasan yang paling tepat yang menurut saya masuk logika saya terima itu. Begitu bang. Makanya saya tanya ke sini bang. Oke. Nah, karena terkait dengan kesolehan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Itu dulu. Mazmur 34 kita baca satu perikop. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap orang jahat, dan jagalah bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang dusta. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka yang minta tolong.
Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari atas muka bumi. Apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesukarannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Ia berlindung, ya. Dia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun akan dipatahkan. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, kalau kita tanya kepada saudara kita Kristen, Yesus ini manusia yang paling bersih dari segala macam dosa, betul atau tidak? Oh, Nick, betul. Betul bang. Jika benar, maka Tuhan akan selalu mengabulkan doa Yesus. Karena Yesus itu soleh. Tuhan tidak akan kemudian mengabulkan doa orang durhaka. Maka tiap umat yang soleh minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengabulkan doa sesuai dengan permintaannya. Nah, mari kita lihat Markus 14. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia sangat ketakutan dan gentar. Lalu katanya kepada mereka bertiga, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah wahai Petrus, Yakobus dan Yohanes." Lalu Yesus maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu juga masalah berlalu daripadanya. Kata Yesus, doa Yesus, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Nah, jika Yesus orang benar, Yesus orang yang soleh, sudah pasti Yesus akan diselamatkan saat penyaliban. Tetapi jika Yesus ini bukan orang yang saleh, pastilah Yesus tidak akan ditolong pada saat dia mau dihukum, dan pasti dibiarkan mati. Permasalahannya sekarang adalah siapa yang saleh, siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas, siapa yang terkutuk antara Yesus dan Yudas. Ini permasalahan, karena alur ini kemudian diresapi oleh akal kita berdasarkan apa yang kita nikmati di dalam Bible, yang konon ceritanya umat Kristen mengkitabkan kitab tersebut. Mazmur 34 versus Markus 14. Tuhan melindungi, Tuhan menyayangi, Tuhan menyelamatkan orang yang benar, orang yang berdoa, orang yang saleh, menyelamatkan dan membuat orang yang fasik kemudian celaka, menanggung hukuman dan seterusnya. Sedangkan Yesus mempraktikkan apa? Yesus mempraktikkan sebagai hamba suci, hamba yang benar-benar tulus melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa padaku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan, aku sampaikan. Yesus ini orang yang saleh. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Kenapa dimensi ini tidak tersentuh kepada kalbu, kepada hati, kepada akal teman-teman Kristen? Kenapa? Karena sejatinya Kristen hanya makan doktrin dan dogma. Mereka tidak pernah belajar secara kritis terhadap Bible dengan kejadian penyaliban. Mereka hanya mengikuti apa yang diajarkan orang tua mereka, apa yang diajarkan nenek moyang mereka, yaitu menyembah kepada manusia yang datang hanya sebagai nabi dan memproklamirkan dirinya untuk dipercaya sebagai rasul utusan Tuhan. Ini masalah besar sebenarnya. Ini masalah besar. Makanya di Al-Quran mengatakan innal ladina kafaru min ahlil kitab. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk adalah mereka. Kenapa? Tuhan mengatakan bahkan lebih buruk dari hewan.
Karena hewan tidak diberi akal, tapi hewan masih bisa kemudian menganulir ketika diajak oleh makhluk dengan cara baik, manusia dengan cara baik, majikannya dengan cara baik. Bagaimana burung beo bisa berbicara mengikuti majikan, bagaimana seekor kambing, bagaimana seekor sapi, bagaimana seekor ular bisa dijenakkan oleh majikan. Tapi orang Kristen ini dikasih akal, jangankan manusia, Tuhan pun ya tidak diikuti, tidak dijinakkan dirinya untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yesus pingin kali mereka mati, iblis pingin kali Yesus mati, Kristen pingin kali Yesus mati. Saya bingung membedakan antara iblis dan Kristen. Untung saja Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayy summa la yuksirun. Saudara-saudara mereka adalah kafir, orang-orang kafir. Mereka berkongkol-kongkol kerjasama dengan iblis di dalam menyesatkan umat manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Itu Al-Quran mengatakan wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Dan itu betul. Apa bukti? Coba kalau misalnya saudara Niki ini nanti punya anak, begitu anaknya sudah bisa bicara, anaknya sudah bisa jalan, diajaknya kemana? Ke gereja. Mau ngapain? Jadi saudara Niki ini membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Nanti anaknya beliau punya anak lagi, cucunya beliau akan diajarkan terus menerus sampai kiamat datang, sampai Yesus datang. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas tuh. Wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Al-Quran juga memang mengatakan begitu. Aku akan menjadikan kejahatan itu menjadi indah bagi mereka, tak sedikit, dan aku akan menyesatkan mereka. Aku akan mendatangi mereka dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanan, dan hanya sedikit di antara mereka yang akan ikhlas beribadah kepadamu. Selebihnya aku akan giring kepada neraka. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, yukhadi'unallaha walladina amanu. 1, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. 2, ini yang dikatakan. Maka Allah mengatakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kebenaran apa lagi yang mau disembunyikan? Tentang hasil dari pengajaran nabi-nabi palsu sudah diuraikan. Orang yang disalibkan jelas adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk jelas adalah Yudas. Yesus sendiri adalah orang yang taat. Yesus sendiri adalah orang yang soleh. Lalu kenapa Kristen yang dari barat ini pingin kali harus Yesus yang mati di atas tiang salib? Sementara konsep Tuhan pada Nabi Ibrahim, Musa, Daud, Salomo, dan Yesus di dalam pengajarannya mengajarkan mempersembahkan kurban hewan sebagai tebusan. Bahkan Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Katakanlah kepada mereka, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Nah, apa persembahan yang diperintahkan Nabi Musa? Manusia atau hewan? Hewan. Jadi Kristen ini salah. Kristen ini korban prank dari Paulus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah, 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 waspadalah. Demikian Bang Andi. Ini Bang, apa namanya, cara bicaranya lupa saya. Begini, menurut saya banyak Kristen karena turun temurun nih Bang, ya kan? Iya. Memang benar-benar tidak tahu mereka itu. Serius, saya juga kalau tidak baca dengan teliti dan tanpa pakai logika, memang pasti utuhnya begitu Kristen. Karena saya baca pakai logika, banyak keganjalan yang saya dapati, maka saya cari pembenarannya di luar. Jadi tidak semua Kristen juga itu memang benar-benar hanya sekedar apa ya, mau dibilang penjahatnya lah. Setelahnya ini dijerumuskan lah istilahnya Bang. Ya kan? Kalau bapak diajarkan bapak ke anak, berarti anak ini tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia mau tahu itu salah dan benar, sedangkan tidak ada pembenaran yang dia dengar.
Itu Bang. Iya. Coba nanti kalau pulang ke rumah tanya bapak sama ibu. Siapa yang mengajari kita menyembah Yesus? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Mereka tidak akan pernah menemukan dalil bahwa yang mengajarkan itu adalah Yesus. Tak akan ada. Nah, Al-Quran sendiri mengatakan bahwa orang-orang kafir ini hanya mengikuti. Ya, kenapa? Bang. Potong Ya, Bang. silakan. Kalau dibilang karena ajaran, makanya Smith bilang kan tadi, ajarannya ini karena diajarkan turun-temurun, itu punya ajaran Bang, bahwa Yesus ini dijadi Yesus Tuhan kan karena kenapa dan kenapa dan kenapa, itu ada alurnya. Dan alurnya mengalir Bang. Kalau mau dibilang contoh nih dari Kuala nih, dari kali nih, di kali ini, dialurkan salurannya ke sawah, ya kan? Jadi harus mengalir ke laut, masuk ke sawah. Jadi punya jalurnya Bang. Serius, saya tahu itu. Jadi kalau mau dibilang Kristen itu semuanya sudah dengar kebenaran dan keras kepala, itu salah Bang. Banyak yang tidak tahu Bang. Iya, maksud saya gini loh Bang. Al-Quran mengatakan begini, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Ini patokan saya kepada Al-Quran. Nah, ketika kemudian dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Maksudnya gini, tentang penyembahan kepada Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Tak ada. Yesus hanya mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Bahkan kepada iblis sekalipun, Yesus mengajarkan untuk menyembahnya kepada Allah. Tapi Kristen sedunia menyembah kepada Yesus. Mana dalil pembenarannya? Tidak ada di Alkitab Bang. Mana, coba tunjukkan. Ada salah satu kalimat yang ditulis dikeluarkan oleh Yesus, bahwa tidak ada yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes itu 16. ada, Yohanes 14 nomor 6. Iya. Ya, Yesus itu jalan. Kalau tidak salah itu. Yesus itu jalan. Yesus benar, kebenaran. Dialah hidup. Justru karena dialah benar, dialah kebenaran itu, maka dia tidak boleh dibunuh. Akulah jalan, jangan dibunuh. Akulah kebenaran, jangan dibunuh. Akulah hidup, jangan dibunuh. Ikuti, taati ajarannya. Kalau ingin sampai kepada Bapa, ikuti ajaran Yesus. Jangan malah dibunuh. Ada alurnya itu Bang. Jadi ceritanya begini nih. Singkat nih. Iya. Jadi diceritakan kisah itu di kitab turun-temurun di Kristen yang saya tahu, bahwa Nabi Isa itu diturunkan ke dunia untuk menebus dosa. Dalilnya dapat dari ayat-ayat yang sebelumnya nih, ya kan? Bahwa ada hukum di mana dipersembahkan domba, ya kan? Persembahan untuk penghapus dosa. Nah, terus dalilnya diambil dari situ, bahwa digenapilah. Nah, datang Nabi Isa ke dunia, diutus Nabi Isa ke dunia, ya kan? Tanpa bapak. Berarti kalau tanpa bapak itu anak Allah. Karena cuma Allah yang bisa ciptakan begitu. Betul tidak? Cuma iya, anak di sini adalah hamba. Anak di sini adalah hamba. Iya, maksudnya saya begitu. Ya kan? Jadi anak Allah. Nah, kenapa itu dijadikan dia sebagai Tuhan? Karena dia itu anak Allah. Nah, dia punya, makanya Smith bilang, itu di Kristen itu punya alur ceritanya tepat, tidak meleset dia. Kenapa Yesus disalibkan? Karena untuk menebus, karena dunia ini sudah dibilang berdosa semua kan. Dibilang bahwa bangsa Israel ini kan seharusnya bangsa yang terpilih untuk mengajarkan bangsa-bangsa yang lain bahwa Tuhan kita ini yang paling benar nih.
ya kan? Harus sembahlah ini ke bangsa Israel, tapi bangsa Israel ini menyeleweng terus, ya kan? Maka turunlah Nabi Isa untuk mengabarkan ke semua orang. Itu di Kisah, diajarkan di Kristen itu. Semua, rata-rata semua Kristen begitu. Ya, ajaran dari Yesusnya mana, Bang? Itu ada aja, itu kan yang dibilang semua itu ajarannya memang. Ya, akulah jalan, akulah kebenaran. Bukan berarti akulah Tuhan. Justru orang tidak sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Berarti Yesus ini kan cuma jalan kan? Tidak ada yang sampai. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Ya, Pak. Artinya Yesus ini hanya jalan kan? Kenapa disembah? Jalan menuju Monas bukan Monas. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui jalan. Tetapi jalan menuju Monas bukan Monas. Dan itu Bang, kalau bilang disembah itu, ya, saya tidak tahu kalau Kristen Katolik, tapi setahu saya kalau Kristen Protestan dan cabang-cabangnya itu bukan menyembah Tuhan Yesus, menyembah Allah kita semua. Tapi melalui Yesus kan? Iya, karena dia jalannya Bang. Ya, sembahan itu kan cuma satu. Iya Bang, bukan menyembah Yesus kita, makanya saya bilang saya bukan penganut yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan harus disembah, tidak. Jadi Yesus ini hanya rasul. Hanya seorang rasul. Saya tahu itu persis. Dan ya, terus kalau bilang bahwa akan ada seorang nabi, nah dimuncullah banyak sekali nabi kan, begitu kan? Banyak sekali nabi palsu yang muncul setelah kematian Yesus, Nabi Isa. Nah, dari orang-orang yang sebelum saya tahu karena saya kenal Kristen duluan, makanya saya tidak terlalu yakin kalau Nabi Muhammad ini bukan nabi roh kebenaran lah istilahnya dibilang. Begitu Bang. Makanya saya cari tahu, saya tanya, berdebat sama saudara juga, sama teman, dan disarankan datang ke sini bertanya, maka saya ke sini dan bertanya Bang, begitu. Oke, mari kita masuk ke dalam Yohanes 16 untuk mengetahui siapakah roh kebenaran itu. Di dalam kitab Yohanes ini, iya Bang, kalau itu Bang, Abang sudah terangkan tadi, saya sudah masuk itu Bang. Sudah mengerti itu saya. dia. Ya. Nah, sekarang Nabi itu dikatakan di data nomor 13-nya. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran, ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, hal-hal yang akan datang ini, karena dia ini adalah roh kebenaran, maka tolak ukurnya apa? Ajarannya harus berkesesuaian dengan temuan-temuan ilmuwan. Tidak boleh bertentangan. Karena di situ dikatakan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti Nabi tersebut bercerita 1000 tahun yang lalu. Kalau dia Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Kalau dia adalah Paulus maka 1900 tahun yang lalu. Dan apa yang mereka ceritakan ini adalah hal yang bisa ditemukan hari ini. Karena di situ dikatakan apabila ia berkata, tidak berkata dari dirinya sendiri, melainkan yang didengar dari Tuhan, itulah yang dikatakannya. Dan dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Nah sekarang mari kita uji di dalam kitab saudara, apa yang diceritakan dalam kitab saudara dan apa yang dikatakan oleh kitab saya. Adakah yang ada di dalam kitab saudara yang bisa ditemukan hari ini? Seperti layaknya Al-Quran, apa yang diceritakan Al-Quran bisa dibuktikan hari ini. Bagaimana Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang, ditemukan hari ini memang langit tidak bertiang. Bagaimana kemudian Al-Quran menceritakan tentang embrio, janin yang ada di dalam rahim manusia, dan hari ini kemudian ditemukan oleh ilmuwan sesuai dengan apa yang kemudian tertuang di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang konsep Big Bang,
teori Big Bang. Dan memang betul-betul ditemukan ilmuwan sesuai dengan keadaan itu. Bagaimana kemudian Al-Quran menceritakan adanya api di dalam lautan, dan betul-betul ditemukan pada hari ini. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang adanya laut yang dua yang tidak bisa bersatu kemudian, dan ditemukan hari ini. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang DNA, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang sidik jari, dan baru ditemukan hari ini. Roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa maksudnya? Hal-hal yang akan ditemukan oleh oleh kehidupan manusia, oleh peradaban manusia, oleh kemajuan kehidupan manusia, sudah lebih dulu diterangkan oleh Nabi tersebut. Nah, coba kita uji. Apa yang diterangkan Paulus, apa yang diterangkan Markus, apa yang diterangkan oleh Matius, Yohanes, apakah bisa kita temukan hari ini? Nah, lalu kemudian Lukas menulis, Lukas mendengar dari mana? Karena dikatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Sekarang mari kita uji. Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Paulus, dari mana mereka mendapatkan ajaran-ajaran yang mereka tulis begitu tebal? Dari mana? Sementara narasi yang dibangun oleh Yesus, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Coba kita lihat salah satunya. Lukas, kita uji Lukas. Lukas 1 misalnya, apa yang dikatakan oleh Lukas di sana? Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan, dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan apologet Kristen Indonesia, di mana apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.